Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, NIM 19234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos MIKOM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai upaya penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Nah, pada materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan pustaka. Berikut saya akan membahas mengenai upaya penanggulangan kerusakan pada bahan pustaka. Berikut pembahasannya. Yang pertama, faktor lingkungan. Upaya penanggulangan dari faktor lingkungan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dari faktor penyebab. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor kelembaban udara. Jika terjadi kelembaban udara yang tinggi, maka dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembaban tersebut. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena faktor cahaya ini dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, kemudian memperpendek waktu pencahayaan dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Ini dapat dilakukan dengan memasang AC pada ruangan, karena di dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga dapat mengurangi debu. Kemudian di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Kemudian menyimpan debu dari kotak-kotak pelindung. Yang kedua, faktor biota. Tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah tumbuhnya jamur dan berkembangnya serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan tersebut, kemudian menurunkan kelembaban udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi ini, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lain. Yang ketiga, yaitu upaya penanggulangan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan dari faktor manusia ini. Yang pertama, tempat penyimpanan raknya. Tempat penyimpanan harus dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Cukup lebar untuk menjaga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Rak yang paling bawah sekurang-kurangnya harus berada 10 cm di atas lantai untuk menjaga kemungkinan terkena air jika ada pipa air yang bocor. Rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jaraknya cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Kemudian penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat antara satu sama lainnya. Buku-buku itu hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lainnya. Penyusunan buku di rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat penyimpanan buku. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat karena akan menyulitkan pada waktu pengambilannya nanti. Kemudian, penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, misalnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Ini bertujuan agar bahan pustaka terlindungi dan dapat dimasukkan ke dalam box yang kuat. Kemudian menyimpan buku-buku yang besar atau tebal. Buku-buku yang seperti ini sebaiknya diletakkan secara mendatar atau direbahkan.
di atas meja. Pada saat pengambilan salah satu di antaranya, buku-buku yang ada di atasnya harus dipindahkan dulu satu persatu. Kemudian setelah buku yang kita maksud kita ambil, buku-buku tersebut kemudian dipindahkan dan dikembalikan kepada susunan yang semula. Kemudian penjilitan kembali. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan dari penjilitan tersebut dan harus tahu tipe jilitan yang baik bagi bahan-bahan perpustakaan untuk sebuah perpustakaan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat dan stabil, serta buku dengan kertas yang sudah rapuh seharusnya tidak boleh dijilid kembali. Yang terakhir yaitu reproduksi, di mana kegiatan reproduksi ini merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Misalnya apabila bahan pustaka tersebut ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja untuk dilakukan reproduksi tersebut. Yang terakhir yaitu faktor bencana alam. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan faktor bencana alam ini adalah dilakukan dengan tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya suatu bencana. Misalnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis koleksi-koleksi yang tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan seperti sprinkle, hidran, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan saya mengenai upaya penanggulangan kerusakan bahan pustaka. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.